Selamat siang Bu Kitin dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi pitch deck yang telah kami lakukan. Sebelum kita memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Karen Mikaela, NPM 2117110403, asal prodinya dari Sistem Informasi, terus asal saya dari Jogja. Oke, selanjutnya saya Marcel Surejaya, NPM saya 2117111322. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan berasal dari kota Cirebon. Saya Gabriel Sandi Trisula, NPM 2117111369, Prodi Sistem Informasi, dan saya berasal dari Jogja. Dan yang terakhir ada saya Laude Muhammad Nur Salam Rahman, NPM 2117111388, Prodi dari Sistem Informasi, asal dari Kota Tangerang. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perusahaan Friendzone. Nah, mungkin Bu Gitin dan teman-teman udah nggak asing lagi kan dengar kata-kata Friendzone. Apalagi kayak ini udah sering banget pasti didengar sama semua orang. Nah, jadi sebenarnya Friendzone itu apa sih? Nah, friendzone itu merupakan situasi di mana antara cewek dan cowok itu memiliki ketertarikan dengan satu sama lain. Nah, banyak yang bilang juga kalau kadang itu kalau cowok sama cewek temenan itu sulit banget buat terjadi. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, salah satu atau bahkan mungkin keduanya itu akan merasa tertarik dan terjebak di dalam situasi friendzone. Nah, di saat mereka berteman, salah satu di antara mereka tuh biasanya mulai mengembangkan perasaan yang lebih intens dan bahkan kayak kepikiran banget nih buat jadi lebih dari teman dengan yang lainnya atau ingin mulai berkomitmen. Nah, mungkin ada juga yang cuman salah satu aja tuh yang ngerasa nyaman tapi terus satunya ngerasa masih belum ada apa-apa dan cuman pengennya berteman aja. Nah, maka dari itu, akhirnya kami memutuskan untuk membentuk suatu perusahaan dengan nama Friendzone yang bertujuan agar kita tuh bisa lebih saling mengenal orang, bisa memperluas jaringan pertemanan juga, dan mungkin kalau misalnya memang ada yang ngerasa cocok gitu, mungkin malah bisa lebih dari teman. Nah, terus yang pertama, deskripsi. Jadi deskripsi dari perusahaan kami itu, Friendzone adalah perusahaan online yang bergerak di dalam bidang jasa untuk menyediakan teman online di kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi di masa-masa pandemi seperti sekarang kan kita jadi jarang kan bisa ketemu sama orang, bahkan untuk komunikasi sama orang aja tuh susah banget. Nah, jadi ini juga salah satu tujuannya itu agar banyak orang tuh merasa nggak kesepian, jadi ngerasa kayak temennya banyak gitu. Dan bisa berkomunikasi dan bisa mungkin bertemu dengan orang-orang baru walaupun tidak secara langsung, mungkin bisa dari video call, bisa dari chat dan sebagainya. Nah, lalu adapun visi dan misi dari perusahaan yang kami bikin. Yang pertama itu visi dulu. Nah, visi dari perusahaan kami itu menjadikan perusahaan pencari teman terbesar di Indonesia. Lalu, misi dari perusahaan kami yang pertama, agar mudah mencari teman terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, dapat curhat atau mungkin bisa menyampaikan isi hatinya teman-teman sendiri kepada orang tanpa takut rahasianya itu tersebar kemana-mana. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang frustasi dan sulit untuk bersosialisasi. Ya, karena kita juga kan harus tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Nah, dengan aplikasi ini, jadi kami bisa membuat problem ini
menghilang dengan menemukan orang-orang teman-teman online. Nah, selanjutnya yang kedua adalah banyak juga orang yang tidak memiliki teman, kan hanya memiliki beberapa teman dan ingin menambahkan koneksinya. Selanjutnya adalah solution. Nah, solutionnya kami ingin aplikasi ini agar bisa menjadi wadah orang-orang yang butuh meluapkan rasa hatinya bertemu walaupun berada di rumah. Lalu yang kedua, menambah koneksi atau kenalan sekaligus koneksi. Nah, untuk orang dewasa, koneksi ini sangat penting karena bisa digunakan untuk pekerjaan, untuk menambah teman, karena sudah dewasa kita juga menjadi sulit untuk mencari teman dan pekerjaan. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk itu. Oke, selanjutnya adalah kenapa harus sekarang. Nah, yang pertama adalah momentum. Aplikasi ini dapat membantu orang-orang yang kesepian dan stres karena situasi pandemi saat ini. Jadi orang-orang yang kesepian dan tidak bisa meluapkan rasa hatinya itu bisa berujung kepada stres dan frustasi. Nah, dengan aplikasi ini kami bisa membuat orang-orang itu bisa memaparkan isi hatinya kepada orang lain secara online tentu saja. Lalu inovasinya menjadikan Friendzone sebagai aplikasi pencari teman terbaik di Indonesia. Jadi ini adalah niat kami agar kedepannya kami bisa menjadikan Friendzone sebagai aplikasi pencari teman terbaik di Indonesia, bahkan bisa menjalar ke ranah luar negeri. Nah, lalu revolusi. Revolusinya itu kami membantu Indonesia dalam menurunkan angka stres dan kesepian di situasi pandemi. Jadi ya seperti tadi, angka stres dan kesepian itu naik karena di situasi pandemi ini kita tidak bisa bertemu orang-orang dan harus terus menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sekian dari saya. Adapun target pasar yang kita miliki. Target pasar kami merupakan orang-orang remaja dan dewasa. Di Indonesia sekitar umur 15 hingga 24 tahun yang mengerti perihal penggunaan device. Jadi sekitar 46 juta penduduk Indonesia yang terdaftar yang merupakan 0,17% dari seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, kompetitor kami. Ada 2 kompetitor kami. Yang pertama WeChat dan yang kedua Yogurt. 2 aplikasi kompetitor ini memiliki kesamaan dan ciri khas yang mirip dengan aplikasi yang sedang kami kembangkan. Adapun pembeda dari 2 kompetitor kami dengan aplikasi yang sedang kami kembangkan. Perbedaan aplikasi kami dengan 2 kompetitor ini adalah aplikasi kami mempertemukan orang-orang untuk saling berkenalan dalam suatu room. Sedangkan WeChat menggunakan fitur chat dan Yogurt menggunakan fitur lokasi terdekat. Selanjutnya ada media produk. Media produk kami sebuah aplikasi. Aplikasi buatan kami ini adalah aplikasi yang mempertemukan orang-orang mengunduh aplikasi kami untuk menambah koneksi, seperti contoh gambar di bawah sebelah kiri. Aplikasi kami bisa di-download melalui Play Store, App Store, dan website. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada bisnis model. Bisnis model aplikasi kami itu yang pertama ada konsep. Aplikasi kami mempertemukan orang-orang di dalam suatu room dan mengikuti perkembangan teknologi seiring perkembangan zaman. Room yang kami sediakan pun bervariasi, mulai dari 2 peserta, 4 peserta, 6 peserta, 10, bahkan hingga mencapai 20 peserta. Kemudian program. Membuat webinar edukasi pentingnya mental health di situasi pandemi seperti ini dan meminta feedback dari para pengguna. Membuat edukasi pentingnya mental health di situasi seperti ini bisa sangat membantu semua orang yang mendownload aplikasi kami tentang betapa pentingnya mental health itu, yang dimana masih banyak orang Indonesia yang mengecilkan atau menganggap sepele betapa pentingnya mental health itu. Kemudian promosi, melakukan iklan secara online melalui media sosial maupun website, kemudian penjualan melalui marketplace,
membuat video promosi melalui YouTube, pemasaran dengan menggunakan meme, endorsement kepada selebgram, membuat spanduk atau brosur menarik, memahami target pasar produk, masuk ke komunitas sesama pebisnis, dan memperluas relasi dengan media. Dan yang kemudian keuangan, pendapatan kami, pemasukan kami itu bisa berasal dari Play Store dan App Store dan website sebagai pembuat dan developer aplikasi kami. Kemudian ada investor yang tertarik untuk melakukan investasi atau melakukan penanaman modal kepada perusahaan ini, penayangan iklan di dalam aplikasi, pembelian dalam aplikasi, kemudian pengeluaran. Yang pertama ada perbaikan sistem aplikasi, pajak perusahaan, gaji pegawai, pengurusan dan pengembangan aplikasi. Dan ini adalah tim yang membuat aplikasi. Yang pertama ada saya sendiri, Alam, pengembang dan pengurus aplikasi. Kemudian ada Karen, pengelola keuangan. Kemudian ada Sandi, pemberitahuan info dan customer service. Dan yang terakhir ada Marcel, perancangan dan perbaikan sistem. Demikian dari saya, terima kasih.